system of knowledge, the way of thinking, product of knowledge itu akan sama persis. Dan ini yang sedang kita rasakan hari ini selama pandemi ini. Jadi pasca pandemi itu akan terjadi proses new integrated of the digital society. Jadi yang tadinya digital itu bukan jauh tapi menghubungkan, tetapi hari ini mengintegrasikan. Dan ketika mengintegrasikan itu, it can be positive or it can be negative for human consciousness. Bisa memberikan efek negatif, bisa memberikan efek positif kepada produksi kesadaran manusia. Saya tidak lagi bicara pada levels mind, thought, tapi yang ingin saya tekankan adalah consciousness, kesadaran manusia. Dan ini yang sedang kita diuji besar-besaran, terutama dengan hari ini kita lihat. Saya kasih contoh saja hari ini, bagaimana kita bisa membedakan secara kesadaran antara prank dan ngerjain. Jadi ini sebuah contoh aja, nanti kita bisa diskusi. Kemudian shifting of knowledge toward body, mind, and soul. Jadi akan terjadi sebuah perubahan tentang pengetahuan yang dulu para filosof itu bicara tentang body, mind, and soul. Jadi ini agak sedikit kita lihat misalnya pada filosof dulu, dan itu diciptakan pengetahuannya atau direkayasa oleh para filosof. Tetapi ke depan bentuk pengetahuan pasca pandemi ini itu akan diisi oleh AI, bisa jadi artificial intelligence, diisi dengan kekuatan algoritma. Jadi yang ingin saya ini bagian terakhir dari pembicaraan saya hari ini, yang ingin saya garis bawahi adalah begini. Dulu bentuk pengetahuan awal di barat itu mengandaikan manusia seperti binatang. Maka diambillah ilmu biologi menjadi ilmu sosiologi. Dan tidak ada teknologi di sana, misalnya internet, chat, macam-macam. Kemudian bentuk pengetahuan mengambil dari intuisi. Kemudian macam-macam, ada saat nanti pada pengetahuan diambil dari language, lahirlah hermeneutik. Kemudian diambil dari pengalaman, lahirlah fenomenologi. Jadi bagaimana kemudian bentuk mind, body, and soul di 20 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang, ketika intervensi produksi pengetahuan ini tidak lagi seperti as usual, seperti biasanya, tetapi it can be generated from faktor X atau faktor Y yang ada di luar kita. Dan terkadang itu yang misalnya saya punya buku ini. Ini ada satu buku misalnya Super Intelligent, ini juga bicara tentang Path, Dangers, and Strategy. Kemudian ada lagi misalnya buku yang bisa dibaca nanti On Grand Strategy, John Louis Goddis. Ini buku baru juga, agak lumayan bagus menceritakan tentang strategi-strategi. Dan ini yang akan kita rasakan, suka tidak suka, ini akan kita rasakan ketika kita membicarakan anak kita hari ini sudah melewatinya. So be prepare, siap-siap dengan perubahan pasca pandemi ini bagaimana dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang 10 dan 20 tahun yang akan datang. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah dasar, foundation atau early warning, how to produce the consciousness, how to produce knowledge, how to produce our own society near, yang dekat dengan kita. Demikian Pak Moderator, saya sudah bicara sekitar hampir 40 menit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.